Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tolong menolong. Yang pertama, pengertian tolong menolong secara bahasa. Tolong menolong atau dalam istilah agama Islam disebut juga dengan ta'awun, memiliki arti saling membantu, kerjasama, atau saling meringankan beban sesama manusia. Secara istilah, tolong menolong adalah kesadaran dan tindakan nyata seseorang untuk memberikan bantuan, dukungan, atau kemudahan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, beban, atau kesusahan. Sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, manusia akan selalu membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tolong menolong itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua, dasar hukum tolong menolong dalam Islam. Di dalam ajaran Islam, menolong sesama bukan hanya sekedar kepedulian sosial, melainkan sebuah pemerintah langsung dari Allah yang bernilai ibadah. Dasar utama mengenai sikap tolong menolong tercantum pada Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dasar hukum tolong menolong. Nah, dalam ajaran Islam ada dua dasar hukum tolong menolong. Yang pertama, wajib dilakukan dalam hal kebaikan, yaitu membantu orang lain yang membutuhkan untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, haram dilakukan dalam hal keburukan, dosa, dan permusuhan, melarang keras kerja sama atau bantuan yang memfasilitasi terjadinya maksiat, kecurangan, kejahatan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, ini contohnya haram dilakukan untuk hal keburukan, yaitu contohnya membantu teman mengerjakan ujian, padahal di dalam ujian ada aturan tidak boleh saling mencontek, tidak boleh saling membantu dalam mengerjakan ujian di dalam kelas. Selanjutnya, batasan tolong menolong diperbolehkan dan yang dilarang. Di sini ada beberapa tolong menolong yang dalam kebaikan dan tolong menolong yang tidak diperbolehkan. Membedakan perilaku tolong menolong antara diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang pertama, membantu teman yang terjatuh dari sepeda atau di halaman sekolah. Jadi kalau kalian melihat teman kalian jatuh, kalian harus apa? Menolong. Ya. Yang kedua, bekerja sama membersihkan ruang kelas, piket, atau di dalam lingkungan rumah. Jadi kalau kalian melihat ibu kalian membersihkan rumah, jadi kalian harus membantu membersihkan rumah. Jangan enak-enak rebahan terus main HP. Kalian mengabaikan ibu kalian untuk membersihkan rumah, jangan ya. Kalian harus membantu. Itu yang tolong menolong dalam kebaikan. Nah, yang kedua, tolong menolong yang dalam keburukan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, memberikan contekan atau jawaban saat ujian di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas sedang melakukan ujian atau ulangan, kalian tidak boleh memberikan contekan kepada teman kalian karena itu perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik. Buruk ya itu. Yang kedua, sangkomal atau membantu teman saat melakukan perundungan atau bullying atau perkelahian. Jadi kalau kalian melihat bullying itu tidak boleh dibiarkan, harus diapakan ya? Pukuli. Tidak boleh bersekongkol untuk melakukan perundungan. Nah, terus membantu orang lain melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti mencuri itu tidak boleh ya, karena dilanggar oleh agama. Selanjutnya, manfaat jika tolong menolong. Yang pertama, mendapatkan ridho dan pertolongan Allah. Yang kedua, menciptakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, mempunyai teman. Yang keenam, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial.
Inilah manfaat sikap tolong menolong. Penerapan sikap tolong menolong di berbagai lingkungan yang di rumah, yaitu membantu ibu menyapu lantai, mencuci piring, atau menjahit. Itu adalah perbuatan tolong menolong yang sangat baik. Yang kedua, membantu ayah mencuci sepeda motor atau menyiram tanaman di halaman. Yang ketiga, membantu kakak atau adik saat mereka kesulitan memahami ke sekolah. Di lingkungan sekolah, yang pertama membantu teman yang kesulitan membawa tumpukan buku pelajaran yang berat. Jadi kalau kalian melihat teman kalian kesulitan membawa buku tebal, harus ditolong, jangan dibiarkan. Terus yang ketiga, di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan selokan atau sarana ibadah di sekitar rumah. Jadi kalau kalian di sana ada, di tempat kalian ada kerja bakti, dibantu, jangan diam saja. Kesimpulan dalam materi tolong menolong yaitu tolong menolong ataupun adalah sikap saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan dalam Islam. Sikap ini dianjurkan karena dapat mempererat persaudaraan, meringankan beban orang lain, dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ibu mempunyai game. Ada yang mau maju? Saya dulu. Oke, maju ke depan. Gimana caranya? Ini di spin. Nah, nanti kalau itu udah, yuk bisa. Nah, itu adalah seputar kuis tentang tolong menolong atau ta'awun. Segitu saja. Ini nanti bisa dilanjutkan untuk besok atau nanti ya. Baik, itulah yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.